Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumna Aiman Alifa Nagara, nomor stambuk 040-2020-0440. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang etiologi kriminal. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu etiologi kriminal. Etiologi merupakan studi yang mempelajari tentang karena atau asal muasal. Etiologi kriminal adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab musabab kejahatan atau juga disebut dengan kausa kejahatan. Adapun konsep kejahatan yang terdiri atas dua, yang pertama yaitu kejahatan yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif. Dan yang kedua yaitu kejahatan yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan restoratif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fokus studi etiologi kriminal. Fokus perhatian studi etiologi kriminal yakni penjahat, yaitu mempelajari alasan seseorang melanggar hukum pidana atau melakukan tindak kejahatan sementara orang lain tidak melakukannya. Contohnya yaitu kasus pembunuhan. Di situ dibahas kenapa seseorang melakukan pembunuhan dan kenapa juga ada orang yang tidak melakukan pembunuhan. Atau juga kasus tentang pemerkosaan, kenapa ada orang yang melakukan pemerkosaan sedangkan ada juga orang yang tidak melakukan pemerkosaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu korban. Korban adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya. Adapun pengertian korban menurut Arif Gosita yaitu korban adalah orang yang menderita jasmani dan rohani yang diakibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang dirugikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu korban menurut undang-undang. Yang pertama yaitu menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Yang kedua yaitu menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Dan yang terakhir yaitu menurut pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, bahwa korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang peranan korban dalam kejahatan. Peranan korban dalam kejahatan ada 3. Yang pertama yaitu terjadi tindak yang diawali oleh si korban itu sendiri. Yang kedua yaitu yang dapat merugikan, mungkin itu akibat kerjasama antara korban dan pelaku. Dan yang ketiga yaitu korban yang mengalami kerugian akibat kejahatan yang seharusnya tidak terjadi jika tidak ada provokasi si korban. Sekian video penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.